Bagaimana sih tanggapan Kak Hilya tentang gaya kepemimpinan pramuka Gen Z sekarang, Kak? Sekarang, gaya kepemimpinan pramuka dalam Gen Z dapat Menurut Kak Nafil, bagaimana sih tanggapan mengenai Gen Z sekarang, Kak? jadi gini, Kak. Gen Z sekarang itu Ikut kepemimpinan pramuka Gen Z sekarang, Kak. Yang pertama adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. selamat datang di podcast kami Jejak Inspirasi. bersama Pramuka Pesantren Tarbiyatul Banat, gugus depan 07197 07198. Kami dari tim 1 Putri, yaitu ada Kak Nafil. Perkenalkan, nama saya Nafila dari golongan Penggalang Putri. Juga ada Kak Hilya. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Munawwarah dari golongan Siaga Putri. Dan saya Maufiqatul Azizah yang akan memandu podcast kali ini. Tentunya di zaman yang sangat teknologi ini kita akan melihat seberapa banyak perkembangan zaman. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama. Silakan duduk kakak-kakak. Kita akan sharing-sharing, berbagi pendapat juga berbagi pengalaman, Kak. Nah, gimana sih tanggapan Kak Nafil mengenai Gen Z sekarang? Jadi gini, Kak, Gen Z sekarang sudah terkenal dengan mereka yang sudah menggunakan teknologi dan informasi secara sejak kecil. Juga selalu mengekspresikan diri menggunakan sosial media dan aktif dalam gerakan sosial maupun lingkungan masyarakat. Apa sih Kak itu mengekspresikan diri itu gimana, Kak? Jadi gini, Kak, mengekspresikan diri itu seperti seolah-olah kehidupan Gen Z sekarang penuh dengan sosial media. Bagaimana sih tanggapan Kak Nafil? Apakah organisasi pramuka itu ada dampaknya bagi generasi muda, Kak? Jadi gini, organisasi pramuka juga memiliki dampak positif bagi Gen Z, yaitu seperti menumbuhkan karakter, terus kepemimpinan dalam kerjasama tim, tanggung jawab, rasa percaya diri, terus meningkatkan keterampilan hidup, terus yang terakhir menumbuhkan rasa kesadaran lingkungan. Itu kesadaran lingkungan itu gimana sih Kak dalam dunia masyarakat tuh gimana? Jadi gini, seperti kita harus melindungi alam sekitar kita sebab banyak dampak negatif ketika kita mengkotori alam sekitar kita dan kita harus melestarikannya. Bagaimana tanggapan Kak Nafil jika kepemimpinan Gen Z itu ada di gugus depan, Kak? Jadi gini, Kak, jika ada kepemimpinan yang diterapkan dalam gugus depannya, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan positif, yaitu Gen Z dapat membuat ide-ide yang baru dan inovatif dalam kegiatan pramuka. Juga dapat membuat kreativitas dalam kegiatan pramuka untuk menjadi lebih menarik. Terus yang kedua ada kemungkinan tantangan, yaitu Gen Z harus lebih belajar untuk mengembangkan pengalaman dan kepemimpinan. Juga harus memastikan komunikasi yang lancar kepada anggota pramuka yang lain. Dengan cara ini kita bisa menyeimbangi antara pengalaman dan kepemimpinan secara efektif. Dan bagaimana sih tanggapan Kak Hilya? Apakah semua pramuka itu tahu dalam dunia teknologi, Kak? Di era teknologi dalam dunia pramuka, kita berhubungan dengan perkembangan teknologi seperti mengelola teknologi komunikasi atau pengelolaan kegiatan juga bermanfaat. Media sosial dalam pentingnya kegiatan pramuka di luar maupun di dalam negeri. Bagaimana sih tanggapan Kak Hilya tentang gaya kepemimpinan pramuka Gen Z sekarang, Kak? Sekarang, gaya kepemimpinan pramuka dalam Gen Z dapat berbeda dengan generasi sebelumnya karena karakter yang unik. Ada aspek yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Gen Z, yaitu digital dan teknologi. Bahkan banyak yang tidak cocok dengan generasi muda disebabkan banyak pertentangan pihak lain. Kak Vika, Iya, Kak. apa kaitannya dasar dharma dengan kepemimpinan Gen Z menurut Kak Vika? Nah, dasar dharma yang 10 itu juga berguna bagi kepemimpinan maupun seorang Andika. Tapi ada beberapa poin yang menyangkut kepemimpinan pramuka Gen Z sekarang, Kak. Yang pertama adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, seorang kepemimpinan harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya ketika diberi amanah, Kak. Yang kedua adalah etika. Nah, seorang kepemimpinan itu dalam
menganut organisasi pramuka itu harus bermoral, berakhlak maupun beretika dalam masyarakat maupun bersosial. Dan yang ketiga adalah rajin, terampil, dan gembira. Nah, seorang Andika Pramuka harus kreativitas dalam mengelola sesuatu, Kak. Seperti itu. Terus bagaimana cara menjadi kepemimpinan Gen Z yang efektif dan relevan dengan zaman sekarang? Ada 3 sifat mengenai kepemimpinan tersebut. Yang pertama adalah adaptif. Adaptif ini adalah menyesuaikan diri kita dalam lingkungan, Kak. Terus yang kedua adalah berkolaboratif. Artinya kita berkolaborasi dengan pramuka antar negara maupun luar negeri untuk menjalin komunitas online, Kak. Agar pramuka kita itu berkualitas maupun berkreativitas. Yang ketiga adalah inovatif. Inovatif ini adalah mencari hal baru atau mengatasi suatu masalah. Nah, untuk mencapai tujuan yang sukses dan juga berkualitas, kita harus melalui berbagai pengorbanan maupun kita harus menjalaninya, Kak, seperti itu. Oh iya, terima kasih. Ya. Nah, dan bagaimana sih kesimpulan podcast kali ini menurut Kak Hilya maupun Kak Nafil? Gimana? Jadi seingat saya ini Kak, untuk menjadi pramuka yang sempurna itu harus memiliki 3 sifat tersebut. Terus mengamalkannya kepada masyarakat agar meningkatkan kemampuannya dalam bidang kepramukaan atau bidang bersosial. Menurut Kak Hilya gimana? Menurut saya, Kak, kesimpulan dari podcast kali ini adalah sebagai Andika Pramuka harus memiliki 3 sifat, yaitu adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Terima kasih banyak atas kakak semua sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Dan kita berharap dapat mendapatkan informasi juga manfaat bagi kalian semua mengenai